Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat Genbi dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas mengenai nilai limit. Nah, sebelum kita bahas kepada nilai limit, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih limit gitu. Nah, limit adalah suatu batas tertentu. Nah, dengan demikian, limit itu atau limit dari suatu fungsi f(x) adalah nilai f(x) untuk x mendekati nilai tertentu, atau kalau misalkan kita gambarkan bahwa limit f(x) mendekati c sama dengan L, dapat kita tulis limit f(x). Nah, dimana di sini x mendekati c sama dengan L jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi x itu tidak sama dengan c, ya, dimana di sini f(x) hanya mendekati L. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat limit sendiri, yaitu jika n adalah bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g ialah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, limit K di mana X mendekati C, maka ini sama dengan K. K itu konstanta kan? Contohnya, kalau ada limit 5 di mana X mendekati 2, ini sama dengan berapa? Ya sama dengan 5 juga. Soalnya apa? Soalnya X tidak ada di sini. Selanjutnya, jika ada limit X di mana X mendekati C sama dengan C. Contohnya, limit X di mana X mendekati 1. Nah, ini X-nya tinggal disubstitusikan aja dengan 1, berarti hasilnya 1. Selanjutnya, kalau misalkan ada limit ya 5, limit k f(x) ya, di mana X mendekati C
maka ini sama dengan K limit fx di mana x mendekati C. Contohnya gimana Pak gitu. Contohnya limit 5x di mana x mendekati 1 gitu. Nah, 5 ini kita bisa keluarkan. Jadi 5 limit x di mana x mendekati 1 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada limit fx plus gx, ini plus minus gx ya, baik itu plus baik itu minus, dimana di sini x mendekati C, maka ini sama dengan limit fx dimana x mendekati C plus minus limit gx dimana x mendekati C juga. Terus kalau misalkan untuk perkalian, misalkan ada limit gx dikali fx dimana di sini x mendekati C, maka ini sama dengan limit gx dimana x mendekati C dikali limit fx dimana x mendekati C juga. Lalu kalau misalkan untuk pembagian, misalkan di sini limit fx dibagi gx ya, dimana di sini x mendekati C. Nah, ini sama dengan limit fx dimana x mendekati C dibagi limit gx dimana x mendekati C. Dimana di sini limit gx x mendekati C itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya limit akar n fx dimana x mendekati C sama dengan akar n limit fx dimana x mendekati C dengan limit fx lebih dari sama dengan 0, x mendekati C, limit fx x mendekati C lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya di dalam limit itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya limit aljabar dan ada yang namanya limit trigonometri. Nah, untuk pembahasan minggu ini Bapak akan bahas dulu mengenai limit aljabar. Nah, untuk menyelesaikan limit aljabar ini banyak sekali caranya. Yang pertama ada dengan cara substitusi, yaitu tinggal dimasukkan saja. Yang kedua ada yang namanya memfaktorkan. Yang ketiga ada yang namanya menurunkan. Dan yang terakhir yaitu merasionalkan. Tinggal kalian cari beberapa cara ini yang paling efektif dan cocok dengan limit yang nanti akan kalian temui. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan memaparkan mengenai bagaimana sih cara menggunakan keempat cara yang telah tadi Bapak paparkan gitu. Yang pertama, substitusi atau langsung dimasukkan. Contohnya adalah tentukan nilai dari limit setengah x plus 4 di mana x mendekati 2. Bagaimana sih cara menentukan nilai limitnya gitu? Nah, di sini gampang saja. Jadi limit
setengah X plus 4, di mana X mendekati 2, tinggal substitusi aja nilai kepada nilai X. Jadi setengah, nilai X-nya berapa? Mendekati 2 plus 4, sama dengan setengah dikali 2, 1, plus 4 jadi 5. Nah, ini merupakan cara substitusi. Tapi kalau misalkan nanti menentukan nilai substitusi, ada pernya gitu. Jadi fungsi fx dibagi fungsi gx, di mana pembaginya itu sama dengan 0. Nah, itu nggak bisa. Itu harus diselesaikan dengan cara kalau tidak difaktorkan, kalau nggak difaktorkan diturunkan atau dirasionalkan. Oke, selanjutnya Bapak di sini akan menjelaskan mengenai cara yang kedua, yaitu mencari nilai limit dengan cara memfaktorkan. Bagaimana sih cara mencari nilai limit dengan cara memfaktorkan? Sebenarnya sama saja dengan memfaktorkan seperti yang dulu-dulu. Hanya saja setelah kita faktorkan, kita cari nilai sederhana dan setelah itu kita substitusikan gitu nilai limitnya. Seperti contoh ini. Misalkan ada limit X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min 4, di sini X mendekati 2. Tadi yang sudah Bapak jelaskan, untuk metode substitusi ini nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita mensubstitusikan 2 ke dalam ini, berarti kan ini jadi 2X kuadrat itu berapa? 4. 4 min 4 sama dengan 0. Nggak boleh dibagi dengan 0. Jadi kita harus mencari nilai yang lain. Dengan cara apa? Dengan menyederhanakannya. Nah, berarti kan di sini limit X kuadrat min 5X plus 6 X kuadrat min 4, di mana X mendekati 2, sama dengan limit X mendekati 2. Nah, ini kita faktorkan X kuadrat min 5X plus 6. Berarti kita dapat 2 kurung kan? XX, XX. Kira-kira kalau dikalikan mendapatkan nilai plus 6, kalau dijumlahkan mendapatkan min 5. Berarti kan min 2 dan min 3. Ya, X dikali X, X kuadrat. X dikali min 3, min 3X. Min 2 dikali X, min 2X. Min 2 ditambah dikali min 3 plus 6. Didapatkanlah ini X kuadrat min 5X plus 6 kan. Selanjutnya di sini X kuadrat min 4. Berarti kita dapatkan apa? XX berarti plus 2 min 2. Nah, setelah kita dapatkan hasil faktornya, ini kan kita ada yang sama, X min 2, X min 2, coret. Dilanjutkan, limit X mendekati 2, berarti di sini X min 3 per X plus 2. Ini kan kita sudah dapat hasilnya kan? Sama dengan, kita tinggal masukkan saja 2 min 3 per 2 plus 2, sama dengan min 1 per 4. Ini dia hasil nilainya. Selanjutnya, kalau misalkan kita bingung dengan cara memfaktorkan, kita bisa dengan cara menurunkannya. Ya, langkah yang ketiga yaitu menurunkan. Nah, di sini Bapak akan menyinggung sedikit mengenai turunan ya. Misalkan di sini ada AX pangkat N, maka turunannya adalah N dikali A X N min 1. Contohnya adalah 4X pangkat XN ya. 4X kuadrat. Berarti kan di sini
N-nya itu sama dengan 2 ya. 2 dikali A-nya itu 4 X 2 min 1. 2 dikali 4 8 X 2 dikali 1 1. Jadi 8X pangkat 1 atau sama dengan 8X. Nah, selanjutnya kita pakai cara menurunkan ini dengan soal yang tadi kita memfaktorkan ya. Di sini limit X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min 4 di mana X mendekati 2. Nah, berarti di sini sama dengan limit X mendekati 2. Kita cari turunannya yang pertama ini. Turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari min 5X min 5. Turunan dari plus 6 0 per turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari min 4 0. Kita dapatkan limit X mendekati 2 2X min 5 per 2X. Nah, kita masukkan nilai X nya, berarti 2 dikali 2 min 5 per 2 dikali 2 sama dengan 4 min 5 per 4 sama dengan min 1 per 4. Sama bukan jawabannya dengan cara menurunkan dan memfaktorkan. Selanjutnya untuk mencari nilai limit dengan cara merasionalkan. Nah, sebenarnya mencari nilai limit dengan cara merasionalkan itu apabila kita mendapatkan nilai akar sebagai pembaginya. Nah, itu kan nggak bisa, itu harus dirasionalkan dulu atau disederhanakan ya. Contohnya limit 7 per akar X, di mana di sini X mendekati 2. Maka di sini sama dengan limit X mendekati 2 7 per akar X, kita bisa merasionalkan dengan mengkalikan dengan akar sekawannya ya, yaitu dengan dikalikan akar X sama dengan limit X mendekati 2 7 dikali akar X 7 akar X per 7 akar X dikali akar X X. Nah, di sini kita tinggal substitusikan aja, berarti 7 akar X, X-nya berapa? 2 per 2. Ini dia hasilnya. Nah, demikian penjelasan limit dari Bapak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kalau misalkan kurang dari apa yang Bapak jelaskan, silahkan mencari referensi dan jangan malu untuk bertanya kepada Bapak lebih lanjut. Terima kasih. Salam asik matematika. Semansa Banyusari bisa.